Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran Ekonomi Akuntansi kelas 12. Kali ini kita akan membahas materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Kita awali pembelajaran hari ini dengan mengenal terlebih dahulu apa itu akuntansi. Dari segi bahasa, kata akuntansi berasal dari kata to account yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi accounting. Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association, akuntansi memiliki pengertian proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Adapun sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 di mana Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita yang berisi ilmu-ilmu pasti. Namun, dalam buku ini terdapat bagian yang berisi pembukuan untuk para pengusaha. Bagian itu berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Luca Pacioli dikenal sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Akuntansi memiliki kegunaan yaitu menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomi dan informasi kualitatif, terutama yang bersifat keuangan serta diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Suatu informasi akuntansi harus memiliki kualitas, diantaranya adalah pertama, dapat dipahami. Artinya bahwa informasi yang disajikan itu mudah dipahami oleh para pemakainya. Para pemakai memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan akuntansi. Yang kedua, bahwa informasi akuntansi itu harus bersifat relevan. Artinya, informasi akuntansi disajikan sesuai dengan kebutuhan para pemakainya untuk dapat memprediksi hasil atau akibat peristiwa masa lalu, sekarang, atau masa yang akan datang. Informasi akuntansi juga harus memiliki sifat keandalan. Artinya, informasi yang disajikan harus benar dan dapat dipercaya oleh pemakainya. Yang terakhir, bahwa informasi akuntansi itu harus dapat diperbandingkan. Artinya, informasi yang disajikan harus dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui posisi dan kinerja keuangan. Dalam mempelajari akuntansi, kita juga harus mengenal prinsip dasar akuntansi. Di mana prinsip dasar akuntansi itu meliputi pertama harga perolehan, yang kedua prinsip realisasi penghasilan, ketiga prinsip objektif, keempat prinsip pengungkapan penuh, dan yang kelima prinsip konsistensi. Nah, untuk prinsip harga perolehan, di sini di mana setiap transaksi pembelian satu barang itu harus dicatat sebesar harga perolehan. Contoh, misalkan kita membeli sebuah laptop, di mana ditawarkan harga laptop itu adalah 10 juta. Setelah terjadi peristiwa tawar-menawar, harga laptop ditentukan menjadi 9.500.000. Sehingga yang kita catat sebagai harga perolehannya adalah 9.500.000. Yang kedua adalah prinsip realisasi penghasilan. Maksudnya di sini adalah pengukuran penghasilan dapat ditentukan dari jumlah kas dan ekuivalennya. Yang ketiga adalah prinsip objektif. Artinya, laporan keuangan itu harus berdasarkan data yang ada. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Artinya, informasi yang disajikan itu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dan yang kelima adalah prinsip konsistensi. Artinya, laporan harus konsisten, baik dari segi metode, teori, atau pedoman yang digunakan.
Adapun para pemakai informasi akuntansi itu terdiri dari dua kelompok, yaitu ada pihak intern, ada pihak ekstern. Pihak intern adalah pihak yang berada dalam perusahaan, sedangkan pihak ekstern adalah pihak yang berada di luar perusahaan. Adapun contoh pihak intern pemakai informasi akuntansi adalah pimpinan perusahaan, manajer perusahaan. Sedangkan contoh pihak ekstern adalah pemilik perusahaan, investor, kreditor, pemerintah, pemasok, masyarakat. Dalam akuntansi, kita mengenal beberapa profesi yang berkaitan dengan akuntansi. Di antaranya adalah ada akuntan intern. Nah, akuntan intern ini adalah akuntan yang bekerja di dalam perusahaan. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada pemerintah berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas menjalankan fungsi akuntansi. Adapun akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja di dunia pendidikan. Berikut ini adalah bidang-bidang akuntansi yang perlu kalian ketahui ya. Di sini ada beberapa, di antaranya ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemeriksaan, ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi anggaran, akuntansi pendidikan, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi sosial. Sebagai seorang akuntan, perlu memegang kode etik, di mana kode etik profesi itu memiliki pengertian seperangkat standar sikap yang dirancang secara praktis, realistis, dan idealis bagi para anggota profesi yang bersangkutan. Adapun ya, kode etik akuntan di sini ada 8, yaitu yang pertama tanggung jawab profesi. Artinya kita sebagai akuntan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab itu menggunakan pertimbangan moral dan yang terutama adalah dapat menjaga kepercayaan klien. Kemudian yang kedua, kepentingan publik. Artinya kita mendahulukan kepentingan pihak pemakai. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memegang kode etik integritas. Artinya dalam menyelesaikan tugas itu harus dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah objektivitas. Artinya kita dalam melaksanakan tugas harus bersikap independen dan netral. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Artinya dalam melaksanakan tugas kita sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang kita miliki dan menjaga kehati-hatian dalam membuat laporan atau menyampaikan informasi. Kemudian yang berikutnya adalah kerahasiaan. Artinya kita menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Kemudian seorang akuntan pun harus berperilaku profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan memenuhi standar teknis yang diberlakukan. Baik, demikianlah materi yang bisa disampaikan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebagai penugasan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.